Baik, kita lanjutkan ya terkait perkuliahan ini apa eh, modeling and simulation. Ya, sebelum kita melakukan data itu disimulasikan, ya tentunya data itu harus dipersiapkan sebaik mungkin ya agar data itu bisa dilakukan em, dilakukan pemodelan. Kemudian setelah pemodelannya itu bisa bagus, baru akan disimulasikan. Nah, untuk itu, untuk keperluan simulasi, tentunya kita harus mempersiapkan data sebaik mungkin. Ya. Di sini kita akan menggunakan simulasi menggunakan Python tentunya. Ya. Untuk membuat simulasi menggunakan Python, tentunya ada beberapa library yang perlu kita install ya, yang perlu kita pasang ya. Library yang kita pasang nanti untuk sementara kita menggunakan ini library Pandas, NumPy dan Matplotlib ya. Artinya Pandas ini nanti library untuk memanggil file ya dataset dari luar. Ini cara mengimpornya begini, cara menginisialisasinya, cara mendeklarasikannya lah kalau dalam algoritma. Jadi import pandas s, nah variabelnya ini pd kan. Kemudian NumPy ini untuk pemrosesan nanti ya, karena dataset itu berupa array ya, nanti kita gunakan ini NumPy ini untuk pemrosesan yang berbentuk array, datanya tipenya array, disimpan di variabel ini NumPy ya, np kan. Kemudian dalam simulasi tentunya kita membutuhkan uh, grafik kan untuk menampilkan data-data kita. Kita gunakan juga namanya untuk menampilkan grafik yang library namanya Matplotlib ya. Nah, ini disebut dengan PLT nanti ya. Di plot disimpan di PLT. Ini apa library-library yang kita siapkan untuk kebutuhan simulasi tentunya. Kemudian setelah itu pemanggilan ya, pemanggilan data ya, data dengan menggunakan metode read CSP. Data yang kita panggil ini dataset 1016 DM. Jadi setelah dipanggil ya kita print ya, tampilkan datanya. Sebelum itu kita panggil dulu ya, ini dataset 1016-nya dipanggil dulu. Nah, cara memanggilnya. Gimana suaranya, jelas nggak sana? Nih, cara memanggilnya, klik ya icon file, kemudian nanti tunggu sebentar, dia akan muncul. Nah, muncul ini apa untuk upload ya. Pilih upload. Nah, pilih di sini. Nah, pilih di sini. Nah, terkait itu foldernya kan. Foldernya dipilih di sini, folder yang menyimpan itu dataset yang akan kita olah, yang akan kita simulasikan. Dataset itu disimpan di folder folder hmm, dataset coding ini ya, coding Python ini di sini. Saya panggil ini, kemudian filenya tadi dataset ya, dataset ini kan 1016 DM kan. Panggil yang dalam bentuk CSP-nya nih ya, CSP. Nah, ini datanya ya, datanya ini kita open ya. Open kita setelah itu oke. Nah, ini udah masuk ya dataset 1016 DM CSP. Sehingga kita panggil di sini dataset 1016 DM CSP. Ini datasetnya. Data yang akan kita simulasikan ya. Ini kita tutup ya supaya kelihatan kan. Ini.
Setelah ini di run dulu ya atasnya supaya diaktifasi ini di run. Ya tadi kalau tidak ada komentar berarti ya dataset tersebut sudah betul kan. Library-library yang kita siapkan sudah betul. Kemudian setelah itu kita definisikan kan metode read CSP itu dipanggil dari kelas ini pandas tadi ya memanggil kan, untuk memanggil file digunakan metode CSP ini. Kemudian untuk melihat apakah betul datanya ada di run dulu dijalankan. Nah, ternyata ada kan. Berarti datanya itu data set 1016 terdiri ini WCTA, Ebita, Reta, BFETD, Z-score dan kelas. Ternyata dalam data yang kita punyai ini ada data yang kosong ini. Ya, di record ke satu ini di kolom Ebita ada data yang kosong ya. Ini harus kita hilangkan ya. Sehingga kalau bukan dihilangkan, diganti kan data yang kosong itu dengan tentunya dengan angka kan, diganti dengan angka. Yang akan diganti dengan angka nanti menggunakan metode mencari rata-rata. Berarti ini dari ini semua dicari rata-ratanya, nanti di sini muncul nilai EBITDA. Ini kalau ini print DP hit berarti menampilkan 5 record ya. Kemudian itu disimulasikan datanya udah keluar. Kemudian untuk kepentingan simulasi, tentunya menggunakan Python ini kita siapkan ini data X dan data Y-nya, yaitu data training dan data testingnya disiapkan di sini. Data training dan data testingnya disiapkan kan. Data training dan data testing disiapkan. Nah, di sini X-nya itu adalah untuk menampung ya data-data atau fitur-fitur ya atau variabel prediktor lah. Di sini X itu digunakan ini integer location ya. Artinya kolom ini diambil semuanya nih. Ya, dijadikan data X. Tetapi setelah itu dikurang dengan 2 kolom terakhir ya. Jadi kolom kelas dengan kolom Z-score tidak dilebatkan untuk tidak dimasukkan ke variabel X. Jadi variabel X itu isinya nanti hanya ini 4 kolom ya, BCTA, Ebita, Reta, dan ini kan BFETD dimasukkan ke sini. Kemudian sekarang targetnya, karena dalam simulasi menggunakan machine learning itu harus ada data training dan harus ada data masukan dan data keluaran ya, data input dan data output ya. Data inputnya ini X diwakili oleh X ya, terdiri 3-4 kolom, sedangkan data Y-nya adalah data keluarannya ini kelas ya. Jadi locationnya integer locationnya diambil yang terakhir ini -1. Nah, kita jalankan artinya tidak ada masalah. Kemudian kita ingin tahu ini X-nya itu X-nya itu adalah berisi data ini. Data-data untuk pelatihan ini ya. Data diambil secara random, berarti X-nya itu adalah data ini, data yang kita punyai ya, data. Kemudian kita ingin lihat juga data Y-nya apa sih? Data Y-nya print Y ya. Print Y itu adalah tadi data target yang berisi distress zone, safe zone, distress zone. Itu berupa teks datanya. Nah, data aslinya begitu kan? Inputnya adalah numerik ya, outputnya adalah berupa label kan. Setelah kita ketahui ya, simulasikan data X-nya, simulasikan data yang disimulasikan. Nah, simulasi
kemudian kita akan melihat melihat bagaimana kondisi dataset yang kita punyai. Artinya berapa nilai yang kosong, ya. Yang dicek dengan berapa nilai yang hilang, ya. Ini dicek for missing value untuk memeriksa nilai yang hilang, ya. Ini dengan ini data file kan, data frame is null, ya. Artinya is null itu ya diperiksa apakah data yang kosong, ya, periksa. Kemudian dibuat ini summary-nya, ya, dihitung nanti data yang kosong itu berada di kolom apa, ya. Kita jalankan di sini, jalankan. Nah, jadi ini WCTA itu tidak ada data yang kosong, penuh kan. Kemudian EBITDA ada data yang kosong 1, Reta ada yang data yang kosong 2, yang lainnya terisi nih, ya, dengan menggunakan is null. Setelah itu bagaimana kita akan mengganti supaya data-data itu terisi penuh, supaya nanti waktu disimulasikan akan berjalanan baik. Kita gunakan metode untuk mengganti nilai yang hilang, ya, missing value itu benar. Ini caranya begini, ya, di replace missing value with mean, ya. Artinya ganti ya nilai yang kosong dengan nilai rata-rata nih. Ini dipanggil, ya, datasetnya nih, data frame dipanggil, kemudian diisi dengan field, ya, field, ya, number, ya, field number, yaitu apa yang diisinya nih, df yang ada diisi dengan metode itu rata-rata, ya. Simpan jika itu true, ya. True jika ada data kosong, maksudnya isi dengan metode, ya, penggantian data dengan penggantian data rata-rata, kemudian di print. Nah, ini kita lihat ini, ya. Kita jalankan. Tadinya kita punya data yang kosong. Tentunya setelah kita menggunakan field number ini, ya, dengan rata-rata ini semua terisi. Data yang kosong tidak ada, semua terisi. Tadi kan data yang kosong tuh di EBITDA, ya, EBITDA kosong tadi kan. EBITDA nih yang kelihatan, EBITDA di record kedua kan, di record pertama maksudnya, record kedua EBITDA tuh sekarang terisi oleh data rata-rata, itu. Nah, itu untuk mengganti missing value namanya, sebelum di simulasi yang lebih besar kan. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan menggunakan normalisasi. Normalisasi itu menentukan rentang data berada di antara 0 dan 1, ya. Karena kan datanya itu, kalau kita lihat datanya itu ini bervariasi dari mulai nilainya 4, ya, 1 sampai ke 76. Ada yang 0, sekian. Ini supaya nanti waktu proses simulasinya berjalan dengan baik, maka ini tuh dinormalisasi, sehingga jatuhnya nanti harusnya angka 0 dan 1, ya, dengan coding ini, ya, dengan min max scalar kan. Metodenya, ya, fungsi min max scalar itu untuk menskalakan dataset, ya, data file dalam rank 0 dan 1, ranknya ini rank 0 dan 1. Ya, ini kolomnya berapa nih, DP kan, ini allocationnya ada ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sini, ya, 5. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini, kita jalankan. Ini, ya, ini yang data yang di atas. Hasilnya itu yang barusan tuh hasilnya di bawah. Nah, ini hasil dari normalisasi, ya, dengan menggunakan metode min max, ya, minimal maksimal. Minimalnya angkanya 0, maksimalnya angkanya 1, ya, sehingga kalau digunakan min max ini normalisasi
angkanya itu jatuh di antara 0, dan 1. Kalau sebelumnya itu kan ada angka 3, ada angka 76. Nah, ini akan merepotkan waktu pemrosesan dalam pertama ini. Juga untuk memudahkan dan dengan diharapkan mendapatkan hasil yang optimal, digunakanlah normalisasi menggunakan metode min max. Hasilnya ini. Setelah min max, ya kita akan ngecek juga kan, penasaran apakah sekarang datanya masih ada yang kosong tidak kan setelah digunakan metode missing value tadi dari handling ya. Nah, jalankan, dicek ya DF ini seperti yang tadi. Jalankan, kita running. Ya ternyata hasilnya adalah sekarang 0 semua. WCTA tidak ada yang nilainya kosong kan. EBITDA tidak yang nilai kosong dan semuanya terisi. Setelah itu, setelah data kita siapkan dengan baik ya, missing value dihilangkan, missing value dihilangkan, kemudian dinormalisasi data itu ya jatuh dalam rentang 0 dan 1. Ya, kemudian ini hampir sama dengan yang tadi, ini menghilangkan, mengekstrak ya, menjadikan angka di antara 0 dan 1 ya. Kita coba lagi setelah itu tetap jatuhnya ya di antara 0 dan 1. Jadi 1 yang paling tinggi seperti ini, yang lainnya 0 ya. Nah, tadi sudah tidak ada yang tidak ada yang kosong si datasetnya. Kemudian setelah itu kita akan melihat apakah data kita itu data yang seimbang atau data yang tidak seimbang ya. Nah, lihat di sini kita buat figurnya kan. Kita lihat figurnya ya. Tadi kan kita menggunakan matplotlib ya. Matplotlib itu untuk melihat dibuat grafik ya. Data-data yang kita punya dibuat grafik. Nah, untuk bisa melihat kondisi dari data yang kita punyai, kondisinya itu seimbang atau tidak seimbang. Artinya kalau data seimbang itu semua fitur-fitur yang ada, ya, terutama fitur-fitur kelas itu seimbang. Ya. Kalau ada data 150 berarti ya tiap data set, tiap targetnya ada 50, 50, 50 itu seimbang. Kalau tidak seimbang itu ya ada satu data yang mendominasi. Kita lihat di sini kita running ya kan. Nah, running, nah kita jalankan. Nah, ini hasilnya itu ya. Ini agak sedikit lelet ya koneksinya. Nah, ini lagi proses. Kita lihat ada yang lihat sebentar siapa. Oh, ya oke kita. Iya, diperkeras ya. Bentar, sebentar nih. Suaranya. Ya ini loudspeakernya enggak ada ya. Nah ini kita lihat ya. Ini data itu data yang hasil dari dataset kita setelah dibuat grafik menggunakan matplotlib ya. Ini data distress, data set zone dan delay zone. Ini kelihatan yang mendominasi adalah data ya, ada yang mendominasi ya set zone itu masuk banyak juga. Ini kelihatannya gray zone itu sedikit ini ya. Sedikit kalau lihat dari grafik. Coba kita lihat. Nah, kita lihat supaya lebih jelasnya, supaya lebih dilihat lebih jelas, saya gunakan coding yang lain supaya jumlahnya kelihatan ya secara kasat mata. Ini codingnya ini kan? Ya kita untuk menghitung target ya. Ini dengan data frame kelasnya value ya dihitung lah di count print in balance data ya, kemudian print target.
Kita lihat ada berapa sih sebenarnya data-data yang kita punya itu. Data-data yang kita punyai di sini apa ini apa namanya distress zone-nya 41, ya artinya mendominasi ya distress zone itu. Gray zone-nya 22, kemudian yang safe zone-nya ini hanya 7, memang ini sedikit 7 ya. 7 tuh ini safe zone-nya paling sedikit 7. Berarti data ini adalah data yang tidak seimbang. Data yang tidak seimbang. Ya, datanya tidak seimbang. Kemudian setelah kita mengerti data seimbang, harusnya memang dibuatkan dulu data supaya data jadi seimbang, supaya si simulasi nanti akan lebih sempurna ya, jalannya akan lebih baik. Tapi nanti kita lanjutkan bagaimana membuat data ini seimbang. Jadi ini 41, 41, 41. Ya, pada kali ini kita belum masuk, insya Allah minggu depan ya. Nah, setelah itu kita akan ada apa? Setelah itu kita akan banyak label encoding ya. Label encoding itu mentransformasi data-data yang bertipe label ke dalam data numerik ya. Dalam proses simulasi itu nanti komputer itu lebih cepat dan lebih mengenal data-data numerik tentunya daripada data label. Ya, untuk membuat data kita itu ditransformasi dari numerik ke label, ini codingnya yang kita buat ya. Ini import sama dari atas nih, prompt skillen pre-processing import label encoder ya. Ini dipanggil dulu apa namanya label encodernya itu, si library label encoder dipanggil. Kemudian label encoder disimpan di variabel LA. Setelah itu kita akan mengconvert kelas kan ke dalam bentuk numerik kelas itu. Kelas ini jadi df kelas label encoder bit transformation ya dp kelas. Nah, ini adalah cara mentransformasi kelas ke dalam bentuk LA ya, label encoder. Label encoder itu dalam bentuk angka kan. Maka ini kemudian untuk melihat datanya kita gunakan print ya. Print dp, kalau kita ingin datanya 10 tinggal ganti aja 10 record berarti. Kita jalankan ini. Jalankan. Nah, ini berganti jadi ya 10 record itu. Ini asalnya itu adalah kelas. Nah, apa kelas 0 itu apa di sini di atas tuh kelas 0 itu adalah kelas 0 apa? Distress zone ya 0 itu ya. Kelasnya distress zone ya. Safe zone ya. Distress zone ini 0 ini 0 1 2 ini distress. Safe zone 2, gray zone 3. Nah, sehingga datanya setelah kita gunakan LE ini. Oh, ya, kan. Nah, ini LE ya. Nih, kelasnya ini ya. Karena 10 ya, 10 record ini. Jadi kelas ini distress jadi 0. Shape 2 ini 1 tuh gray ya. Ini sesuai dengan label yang di atas. Label yang di atas. Ya, setelah itu kita lihat X-nya. Ya, X-nya dalam bentuk itu ya. Didefinisikan ulang ini print Y-nya seperti di atas, tapi kita ingin melihat kan, ingin mensimulasikan kan data training X-nya apa ya tadi. Ya, Y-nya berarti ya Y-nya itu apa yang kelasnya ini ya. Kalau ini udah numerik kan. Y-nya itu berarti di print Y ini isinya ya ini apa
data label udah dalam bentuk data numerik ya. Data label itu seperti tadi ada label safe zone, label gray zone, label distress zone, itu ditransformasikan ke dalam bentuk angka. Yang gray zone itu 0, kemudian safe zone itu 1 ya. Kemudian distress zone 2. Ya, ini di print Y kan. Nah, kemudian di itu ya. Kita ingin melihat tadi kan, melihat di print itunya apa si targetnya itu. Ya, datanya sudah berubah belum dalam bentuk numerik semuanya. Nah, setelah kita rubah dalam bentuk numerik, ada lagi sebuah metode itu namanya metode one hot encoding. Sama juga ini adalah suatu teknik untuk mengubah dalam bentuk label ke dalam bentuk numerik juga ya, dalam bentuk bilangan bit biner. Jadi ini kalau kita jalankan ya one hot encoding namanya ya. One hot encoding itu satu metode juga untuk mentransformasikan ya tipe data yang berbentuk label ke dalam bentuk biner ya. Contohnya ini hanya membangun kolom, nanti add kolom, jadi ya dipanggil dummy ya. Dummy artinya data boneka di sini. Kolom ya. Nah, ini di atasnya ya kolom kan. Ya, nanti kolom kita jalankan ini. Jadi data itu nanti berbentuk nah ini 0, 1, 2, 3. Ini menyatakan bahwa record yang pertama ini 0 ya. Nah, menunjukkan bahwa 100 itu adalah merepresentasikan dari data itu, data 0 itu apa di atas tadi apa? Di stress zone atau apa kan. Sedangkan 1 ini adalah merujuk pada ini 2 nih ya, 2. 1 itu dia beri yang record ke 1 tuh 001 itu 001 dia merujuk ke 2 nih. 2 itu tadi apa? Safe zone ya. Nah, ini juga gray zone ya kan. Nah, ini yang record keempat, ini kan 010. 1 ini merujuk ke sini, angka 1 ini. 1 berarti 010 itu adalah kelas apa bukan gray zone apa tadi? Gray zone. Ya ada safe zone, ada distress zone, gray zone dan safe zone. Ya, kurang lebih begitu, disesuaikan dengan yang di atas tentunya. Itu ada 2 metode ya, apa mengubah teks ke dalam bentuk numerik. Ada label encoder biasa, ada one hot encoding. One hot encoding diubah dalam bentuk bilangan biner. Kemudian setelah itu digabung, ini data-data yang kita punya itu digabung ya. Di join ya, digabung ke dataset yang kita punyai kan. Ini ya, di join, digabung, dimasukkan dalam kolom ya. Nah, data frame itu di join dan tambahkan ke kolomnya ya. Jadi kelasnya itu di drop ya, dihapus, diganti dengan kolom itu, kolom one hot encoding ya. Kalau ini dijalankan nah itu berubah artinya apa, bukan 0101 tapi diubah menjadi 100 ya. One hot encoding begitu mengubahnya. 00 ya. Kemudian setelah itu kita juga akan melihat ya. Nah ini apa permainan kolom nanti. X itu hanya ya X-nya print X ya. Itu permainan kolom kan. Main kolom. Ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pelatihan tentunya. Ya ini yang paling penting kan, melakukan pelatihan dari
data yang udah kita siapkan tadi ya, dengan membangun model ini apa, trend test split ya, metodenya digunakan ini trend test split untuk melatih tadi X tadi, yang data yang kita punyai X ya dan Y. Nah, ini menandakan bahwa ukuran daripada data trend itu 80%, sedangkan data testingnya 20% ya. Ini di random state-nya dimulai dari 1, artinya angka acaknya kan. Ini dijalankan ya modelnya. Oke, kalau dijalankan nanti kalau kita dilihat X-nya, ini X-nya tuh print X-nya tuh PCTA EBITDA ya. X-nya. Sedangkan Y-nya nanti Y-nya itu adalah itu di stress zone. Nah, Y-nya harusnya ini dalam bentuk angka, harusnya apa dalam bentuk print Y trendnya itu ya nanti dibuat itu ya, ini masih ada kekurangannya, harusnya dalam bentuk itu di eh, apa namanya transformasi tadi ya, label encoding label ya. Sehingga nanti ini berupa, kalau di stage zone itu adalah 001, di stage zone 001, nah berupa itu, berupa angka harusnya. Oke, nanti kita sempurnakan. X-testnya udah sama ya, X-testnya itu 20% ya, berarti 20% dari total jumlah 70, berarti sekitar ini 20% kan. Kemudian Y-testnya ya sama, sesuai dengan itu ya, X-test. Kemudian dicek ini, dicek lagi, oh tidak ada data yang kosong ya. Kemudian dibangun itu apa, membangun menggunakan model simulasi menggunakan di Sentry ini, di Sentry. Oh ya, ini ada campuran ini, campuran datanya sama dengan yang pas tadi ya, campuran data. Nah, ini setelah tadi dibangun data-data ya, data tadi kan dibangun apa modelnya itu. Nih modelnya dibangun kan, membangun model. Nah, di Sentry ya, Sentry udah kita, library-nya udah kita definisikan, kemudian dibangun dalam variable nih classification kan, kemudian dilakukan pelatihan terhadap extend dan y trend tadi, kemudian di print extendnya, di print ya, dilihat extendnya ini bangun, ini extendnya latihan, kemudian print y trend ini ya, balik lagi ke sana tadi, kemudian baru kita melihat itu apa akurasinya, tingkat akurasi kan ya, akurasinya. Nah, ini perlu diperdalam untuk membuat itu, diklik ini, diklik ya, diklik tingkat akurasinya. Ya, nanti ini masih ada kekurangan kan antara tingkat akurasi data training dan akurasi data testing, idealnya begitu. Ya, simulasinya belum ke arah akurasi training. Ini agak lambat ya. Ya, koneksinya agak lambat nih. Nah, itu hasilnya masih 1-0. Ini tentunya belum ini apa, belum stabil ya, belum stabil karena dari segi apa, dari segi perhitungan untuk mensimulasikan performance dari model, nah belum dibuat secara baik. Ini di sini yang perlu kalian kuasai adalah bagaimana apa mempersiapkan data itu dengan menggunakan missing value ya, menghilangkan data-data yang kosong,
kemudian tadi setelah itu membuat normalisasi, ya, artinya dalam rentang angka 0 dan 1, normalisasi, kemudian setelah itu membuat encoding label, ya. Jadi transformasi data label ke dalam data numerik ada dua, ada encoding label dan ada one hot encoding. Nah, tadi sudah di eksperimen, ya, ada yang label encoding dan ada hot encoding. Kemudian setelah itu, ya, setelah kita persiapkan datasetnya, baru kita akan menggunakan, ya, simulasi untuk perhitungan mengevaluasi, ya, model yang kita bangun itu tingkat akurasi, presisi, recall dan advance score-nya harus dipresentasikan, kan, dihitung, ya, dihitung yang menggunakan program. Nah, baru nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan dari model yang kita bangun, terus kemudian disimulasikan tadi. Itu, ya, terkait itu. Silakan kalau ada yang diskusikan atau ada yang mau disampaikan. Lelet ya. Ini ada 2 dataset, ya, yang dieksperimenkan di sini. Ya, pertama itu dataset itu tadi dataset. Nah, pertama kan tadi kita menggunakan dataset apa? Dataset ini dataset 1016 DM, ya, di bawah, kan.